Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2636 terstimulasi. Malam berbintang lainnya. Ye Chen menghentikan perjalanannya untuk menemukan reinkarnasi dan mulai bergegas kembali. Hanya ada 3 hari tersisa dalam batas waktu setengah bulan, dan penghalang langit dapat menghilang kapan saja, jadi dia harus kembali dan membuat persiapan. Lebih awal untuk kembali ke kampung halamannya melalui hukum. Saat melewati sekelompok gunung, Liu Yaner bergegas masuk. Setelah itu, 3 bayangan gelap mengejarnya, mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Mereka masih orang-orang Xiang Xianjun, mereka mengikuti Ye Chen kemanapun dia pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung bergemuruh, dan gunung-gunung besar runtuh. Ketika Ye Chen keluar lagi, tidak ada yang mengikuti di belakangnya, dan 3 atau 5 kuasi kaisar semuanya dihancurkan tanpa kecuali, dan banyak harta juga tersapu. Dia sangat senang, wajah tua di pihak Xiang Xianjun menjadi suram, dan dia kehilangan 3 atau 5 jenderal secara tidak sengaja, tetapi mereka semua adalah kaisar semu. Nah, Anda tidak bisa menyalahkannya. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda bisa menyalahkan 3 atau 5 kaisar semu. Perintah yang mereka terima adalah untuk mengikuti Ye Chen, tetapi mereka ingin menyeberangi kolam guntur, dan ingin menghancurkan Ye Chen, tapi mereka meremehkan orang bijak jalan Huang Kuan. Di bawah bulan, peri Bixia memegang gulungan rahasia, melihatnya dengan heran. Dalam gulungan rahasia, semua informasi tentang Ye Chen ditulis. Dia pikir itu akan rumit, tetapi siapa yang mengira itu akan lebih sederhana daripada dibayangkan. Itu saja. Peri Bixia mengerutkan kening. Tidak ada yang lain. Dalam kegelapan, ada kata-kata, tetapi saya ingin berbuat lebih banyak. Masalahnya adalah hanya ada begitu banyak informasi tentang Ye Chen. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka temukan, seperti pembantaian malam itu. Kuasi Kaisar. Peri Bixia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dengan ringan. Pria berbaju hitam itu mengepalkan tangannya dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah beberapa tarikan napas, dia memanifestasikan lagi, "Peri, saya lupa menyebutkan satu hal. Murid Anda telah pergi ke penjara." "Aku tidak tahu." Boom. Peri Bixia baru saja selesai berbicara, ketika dia mendengar ledakan datang dari arah Tianlao. "Pergi untuk melihat penjara surgawi, saya menemukan mengapa." Itu adalah pagoda yang menekan surat Tianzun, bersenandung dan bergetar, rantai rune yang terkunci berderak, prajurit dan jenderal surgawi yang ketakutan tidak bisa diam, dan wajah mereka pucat. Pucat. Di pagoda, Asura Tianzun berdiri, tubuhnya gemetar, dan dia menatap kosong ke satu sisi, pada wanita di bawah bulan, matanya yang redup dipenuhi air mata. Melihat wanita itu lagi, bukankah dia reinkarnasi dari Yue Xin? Dia datang ke penjara surgawi untuk mengunjungi Raja Falun. Ye Chen telah memberitahunya tentang hal itu. Sebagai orang dari kampung halamannya, tidak ada alasan mengapa dia tidak boleh melihatnya. Ada kerabat di kampung halaman. Namun, tidak lama setelah dia memasuki penjara, dia merasakan fluktuasi yang mengejutkan. Meskipun dia adalah seorang bijak yang hebat, dia tidak dapat berdiri diam. Pipinya pucat ketika dia diliputi oleh nafas yang meluap dari menara dewa tertentu. Itu tekanan terlalu kuat, semua bergoyang maju mundur. "Cepat, berkati segelnya." Teriakan sudah dimulai, hari yang tak terhitung jumlahnya akan datang dari langit, ada banyak makhluk abadi, tergantung di kehampaan, terus-menerus merapal mantra, satu demi satu segel, diberkati di menara, surai yang ditekan di menara Tianzun terpaksa setengah berlutut di bawah tekanan. Tidak masalah bagi siapapun, keluar dari penjara, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh. Teriakan berlanjut, dan lebih banyak orang datang, tanpa kecuali, semuanya milik puncak Zundi. Melihat ke sisi ini, alisnya sedikit berkerut, "Saya tidak tahu mengapa ada perubahan seperti itu." "Peri, cepat keluar." Jenderal berambut ungu yang menjaga sel Lunwang yang taat hukum membuat isyarat undangan. Hidup lebih penting, tetapi tanggung jawab tetap diperlukan. Reinkarnasi Yue Xin melirik Loteng, tapi dia bahkan tidak masuk untuk melihat-lihat. "Di mana Lunwang? Perubahan seperti itu terjadi, jadi saya harus mundur." Segel. Melarang. Para prajurit dan jenderal surgawi yang telah terbunuh semuanya merapalkan mantra bersama-sama, dan larangan yang tak terhitung jumlahnya diberkati di menara.
Asura Tianzun tidak melawan, matanya yang berkaca-kaca hanya menatap Yue Xin yang sedang menjauh. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena peri itu persis sama dengan wanita yang paling dia cintai, seperti saudara kembar jika Zhao Yun seperti ini, mungkin karena reaksi ini. Namun, dia bukan dia hanya kemiripan. Yue Xin yang bereinkarnasi menoleh 3 kali selangkah demi selangkah, dan selalu merasa ada sepasang mata dalam kegelapan, menatapnya, tetapi dia tidak tahu siapa itu, dan berjalan keluar dari penjara sepanjang waktu. Jalan. Di luar penjara, sudah ada pertempuran besar. Para prajurit dan jenderal surgawi telah berbaris dalam tim persegi, dan penjara langit diblokir. Tidak mungkin, itu melibatkan Surah Tianzun, dan kita harus menjaganya. Dia terlalu kuat dan tidak bisa membuat kesalahan, jika tidak, gunung mayat lain dan lautan darah. Yue Xin melewati kerumunan dan mundur ke tepi terluar. Di satu sisi langit kosong, Ye Chen berdiri dengan tenang. Dia juga mendengar fluktuasi, jadi dia berbelok ke sudut dan berlari ke penjara untuk melihatnya. Sayangnya, penjara itu berada di bawah darurat militer, dan dia, Xingjun kecil, adalah tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi dia diblokir di luar. Tuan Suci, Yue Xin menginjak langit, dan tidak lupa memberi hormat. Apa yang terjadi di penjara langit? Ye Chen bertanya dengan ragu. Pagoda dewa yang menekan Surah Tianzun tiba-tiba bergetar, dan getarannya cukup besar. Yue Xin berbisik, dan segera melaporkan, setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan itu telah diundang keluar, dan bawahan belum melihat senior Falun Wang. Ye Chen sedikit mengernyit, tidak sulit membayangkan Surah Tianzun dirangsang, dan itu bukan rangsangan kecil, jika tidak mungkin menjadi begitu bersemangat. Stimulasi macam apa yang kamu terima? Ye Chen bergumam pelan, benar-benar tidak bisa mengetahuinya, tidak tahu mengapa Surah Tianzun, yang tidak memiliki kerabat dan tidak memiliki alasan di surga, distimulasi, gerakan ini terlalu keras. Dia mencoba menelepon, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Surah Tianzun. Dengan kata lain, ada lapisan penghalang yang mendominasi yang menutupi seluruh penjara langit dan mengisolasi transmisi suara. Apalagi setelah kejadian ini, selama beberapa hari di masa depan, sebagian besar penjara langit itu akan dalam keadaan tertutup, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa surat perintah Kaisar Giok. Ada apa? Ini keributan besar. Saya mendengar bahwa Surah Tianzun melarikan diri dan ingin menembus segel, tetapi dia telah ditekan. Iblis itu lagi. Banyak makhluk abadi berkumpul untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak berani saat mereka mendekat, mereka semua berdiri di pinggiran, berdiri di atas awan, berbisik dan menunjuk, suara diskusi terus datang dan pergi, membentuk gelombang pasang, dan ekspresi mereka sebagian besar adalah kebencian. Peri Bixia juga datang dan bermanifestasi di samping Ye Chen. Ketika Yue Xin melihatnya, dia buru-buru memberi hormat. Ye Chen, di sisi lain, masih melihat ke penjara, mengkhawatirkan Fa, Lun Wang, dan juga tentang Surah Tianzun itu. Gerakan besar seperti itu mengguncang langit, dan Kaisar Langit tidak tahu harus berpikir apa. Dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia memberi perintah. Si kecil, kamu tidak sederhana. Peri Bixia tiba-tiba tersenyum. Senior telah memeriksa juniornya begitu lama, tetapi dia menemukan sesuatu. Ye Chen menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap ke arah penjara. Apakah kamu tahu? Jika kamu tidak tahu bahwa mereka adalah senior, apakah menurutmu mereka dapat kembali hidup-hidup? Kata-kata Ye Chen datar, tetapi di sepanjang jalan, ada lebih dari satu kelompok orang yang mengikutinya. Termasuk Immortal Ziyang. Ada juga Fairy Bixia, yang bisa menghancurkan Immortal Ziyang, yang sama-sama mampu, dan yang bisa menghancurkan Fairy Bixia. Namun, demi Yue Xin, dia menunjukkan belas kasihan. Peri Bixia sedikit mengernyit, dan menatap Ye Chen dengan banyak makna yang dalam di matanya. Orang-orang yang dia kirim semuanya adalah Kaisar Zhuang, yang menyembunyikan keajaiban keabadian, dan cara batu kecil ini merasakan, ini agak menakutkan. Kenapa tidak, aku akan membuat kesepakatan dengan senior. Ye Chen tersenyum ke samping. Oh, beri saya informasi yang saya inginkan, dan saya akan memberitahu senior apa yang ingin saya ketahui. Informasi apa yang Anda inginkan, tapi tidak apa-apa. Peri Bixia menjadi tertarik. Informasi tentang Kaisar Giok, semuanya. Anak kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Senyuman di pipi Peri Bixia telah menghilang sedikit, dia berani meminta informasi dari Kaisar Giok, ini adalah ritme mencari kematian, bahkan jika dia telah itu, dia tidak berani memberikannya. Cepat, cepat, ayo pergi. Dengan suara tergesa-gesa, si Ming Xingjun muncul entah dari mana, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil Ye Chen dan pergi. Apa yang disebut perpisahan, hanya Ye Chen dan dia yang bisa mengerti,
adalah bahwa penghalang antara surga dan dunia manusia telah runtuh, artinya, Raja Manusia dapat menggunakan tipuannya. Mata Ye Chen berbinar, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, terdengar suara halus, "Senior, jika kamu bisa mengetahuinya, kamu bisa memanggil junior ini kapan saja. Untuk informasinya, perlu dicari. Tahu hubungan macam apa yang Kaisar Giok miliki dengan Iblis Langit." Episode 2637 pulang ke rumah. Melihat kepergian Ye Chen, peri Bixia mengerutkan kening lebih dalam. Dialah yang meremehkan Ye Chen, tidak hanya kekuatan bertarungnya, tetapi juga keberaniannya di pengadilan surgawi ini dengan peraturan ketat, siapapun yang berani menyentuh Kaisar Langit, apalagi menyelidiki Kaisar Langit, adalah kejahatan serius membunuh tubuh seseorang. Artinya, jiwa terbang menjauh. Namun, Ye Chen berani berbicara di depannya. Tidak menyombongkan diri, jika dia pergi ke Kaisar Giok saat ini dan mengatakan kata-kata barusan, Ye Chen sangat ingin tidak melihat matahari besok, karena dia menyentuh keagungan tertinggi. Tentu saja, dia tidak bermaksud melakukan ini, dia tidak memiliki keluhan dengan Ye Chen, dan karena muridnya sendiri, yang paling penting adalah dia memiliki pikiran yang baik di dalam hatinya, dan dia tidak ingin mengirim pesan. Bakat yang menentang langit ke tempat itu dengan tangannya sendiri guilotin. "Tuan, dia adalah kerabat tersayangku." Yue Xin menurunkan matanya dan berbisik. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya." Peri Bixia tersenyum. Sebaliknya, dia lebih menghargai Ye Chen. Tidak banyak orang seperti Ye Chen. Perkuat segelnya lagi. Di penjara langit di bawah bulan, teriakan berlanjut. Gerakan abnormal surat Tianzun mengejutkan seluruh alam abadi atas, lebih banyak orang berkumpul, menutupi langit, memberikan kekuatan supernatural yang besar, memberkati lapisan demi lapisan segel, dan menyegel menara dewa itu dengan sangat erat sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah surat Tianzun terlalu kuat. Dalam pertempuran pertama tahun itu, mayat Tianting ditumpuk di pegunungan. Terlalu banyak orang yang takut dibunuh, dan mereka tidak ingin melihat dewa pembunuh itu lagi. Faktanya, mereka membuat keributan karena sarang tikus mondok. Yang mulia surgawi Asura di pagoda tidak punya niat untuk melawan, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menembus segel. Alasan kegelisahannya adalah karena dia melihat wajah persis seperti miliknya dan mengingat masa lalu. Saat ini, tidak ada orang yang lebih pendiam darinya, seperti patung batu, duduk diam di atas altar, dengan kepala tertunduk, rambut panjang acak-acakan bercampur banyak benang perak, menutupi separuh wajahnya, melihat melalui celah di rambut, orang bisa melihat perubahan yang terukir di wajahnya, satu demi satu, semua jejak waktu. Di sini, kedua Ye Chen, yang sedang terburu-buru, telah tiba di Ziwei Daofu. "Apa yang harus saya lakukan?" "Itu masih di hutan bambu ungu," Ye Chen bertanya sambil mengorbankan pesona, lagi pula, dia sedikit gugup ketika dipinjam untuk pertama kalinya. "Tunggu saja," kata Siming Xingjun sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Ye Chen, pria ini jauh lebih tenang, dia sudah terbiasa dengan jalan, dan dia tahu segalanya tentang itu. Ye Chen duduk, mengeluarkan kendi, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk kembali ke kampung halamannya. Penantian ini adalah satu malam. Saat hari sudah siang, keduanya masih belum menunggu alasan, yang satu memegang tangannya dan yang lainnya memegang wajahnya, bosan dan menatap dengan penuh semangat. Orang itu, dia tidak akan tertidur. Ye Chen bergumam. Ketika penghalang dibongkar, akan ada penglihatan di dunia manusia. Akan ada perbedaan waktu selama periode tersebut. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan terjadi dalam 1 atau 2 hari, kata Si Mingsing dengan santai, dan dia melakukannya tidak lupa menguap sambil menunggu. "Setelah malam, saya cukup lelah. Berapa lama itu akan bertahan ketika penghalang menghilang?" Ye Chen bertanya lagi. "Aku tidak tahu, mungkin 1 atau 2 hari, mungkin 3 atau 5 bulan, 1 atau 2 jam, bukan tidak mungkin, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Lebih baik tidak melewatkannya." Ye Chen mengambil dalam napas. Hutan bambu ungu kembali tenang. Pada saat ini, bel pagi sudah berbunyi, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka sudah meminta cuti, jadi tidak perlu pergi untuk melihatnya. Pengadilan pagi hari ini pasti akan sangat meriah. Tadi malam, surat Tianzun membuat terlalu banyak kebisingan, dan tidak dapat dihindari untuk membahas politik. Waktu berlalu, dan malam kembali tenang. Saat itu juga malam, dan langit penuh bintang di Dacu. Raja manusia duduk bersila di puncak gunung, dengan tangan di tangan dan kepalanya terkubur. Dia hanya mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang melirik Chang Miao, menunggu dengan tenang untuk penglihatan di gelap. Seperti yang dikatakan Si Ming Xingjun, ada perbedaan waktu antara alam surga dan manusia,
Meskipun penghalang alam surga telah menghilang, di alam manusia penglihatan tidak akan langsung terlihat, hampir tertidur. Tidak hanya dia mengantuk, Siming Xingjun juga, kelopak matanya berkelahi, dan dia sepertinya tertidur, sementara Ye Chen sangat energik, dan penantian panjang itu benar-benar menyiksa. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Siming Xingjun gemetar. Dengan gemetar ini, Siming yang mengantuk mendapatkan kembali semangatnya secara tiba-tiba, dan dia dapat melihat bahwa tubuhnya diselimuti cahaya peri. Itu adalah kekuatan yang sangat misterius, mirip dengan kekuatan cara kaisar menembus kegelapan, dan dia bisa mencium baunya. Napas dunia manusia. Tunggu dengan tenang. Siming tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dengan suara mendesing, seluruh hutan bambu kecil, seluruh Ziwei Daofu, tidak peduli seberapa sulit menemukan jejaknya, sepertinya dunia telah menguap. Ini benar-benar misterius. Gumam Ye Chen pelan, metode pinjaman Raja Manusia Fuksi jauh lebih baik daripada metode Yan Lao Dao. Seluruh tubuh Ming Xingjun telah pindah ke surga. Di istana bawah tanah Tian Xuanmen, ada banyak bayangan, dan semua kaisar semu ada di sana. Di bawah perhatian semua orang, si Ming Xingjun muncul, tetapi wajahnya yang besar hitam pekat, dan dia juga seorang tuan yang pendendam, dia dipukuli setiap saat, siapapun akan marah, terutama Raja Ren yang jalang. Kami telah menemukannya, Ren Wang buru-buru bertanya. Ziwei Xingjun, si Ming Xingjun berkata dengan tidak senang, matanya marah ketika dia melihat Raja Rakyat, dan dia tidak terlalu baik ketika dia melihat mata Kaisar Zundi. Mata pencuri itu, hanya melihat mereka, api sarang begitu istimewa. Yah, pejabat tingkat 6. Raja manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai janggutnya. Dia juga telah dirampok ke surga, dan dia adalah seorang pejabat di istana surgawi. Dia mengenal Ziwei Xingjun sendiri, dan setelah mendengar tentang posisi resmi ini, ekspresinya agak aneh, Ziwei Xingjun sebelumnya sering menggertaknya. Apa? Tian Lao menendangnya. Baru kemudian Raja menghentikan pikirannya, dan ketika dia selesai, dia menendang Siming Xingjun, dan mengirimnya pergi dengan cara khusus. Kekuatan tendangan ini sekuat sebelumnya, dan dia hampir ditendang berkeping-keping. Hutan bambu ungu di Ziwei Daofu. Siming Xingjun menggerogoti lumpur seperti anjing, dan jatuh ke tanah, dalam sosok yang memalukan. Ye Chen batuk kering, dan dia tahu sekilas bahwa Siming ditendang kembali. Dia tahu bahwa dia adalah orang Chu yang besar, dan semua orang mengatakannya dengan keras. Gila, semua orang di keluargamu sangat gila. Siming Xingjun berdiri, mencengkeram pinggang tuannya, mengutuk, tidak pernah dipukuli. Biasakan saja, kata Ye Chen penuh arti. Segera, ada lapisan ekstra cahaya peri di tubuhnya, yang juga merupakan cahaya peri yang dipinjam dari hukum, menutupi seluruh tubuhnya, penuh dengan kekuatan misterius. Pulanglah, kata Ye Chen dengan gembira. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, dia juga menghilang dengan suara wus. Tepatnya, roh primordial menghilang, dan tubuhnya tetap berada di hutan bambu ungu, berdiri tegak seperti patung batu yang dingin, dengan mata kosong, ekspresi kusam, dan tanpa emosi. Hanya dalam 3 atau 2 saat, tubuh fisik Ye Chen juga menghilang. Ketika si Mingsing melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, meminjam jiwa terlebih dahulu, lalu tubuh, rutinitas macam apa ini? Di istana bawah tanah Tian Xuanmen, semua kaisar semu berdiri di sana, lalu mereka rapi dan rapi. Banyak dari mereka sudah tua dan tidak bermoral. Mereka telah mengeluarkan batang besi dari tas penyimpanan mereka, dan mereka bernapas di batang besi. Menggosoknya dengan lengan bajunya, dan semuanya dipoles dengan cerah. Bagaimana mengatakan? Sudah lama sejak Ye Chen menanggapi perampokan itu, dan sudah lama sejak dia mengatakan tangan gatal, dan dia harus menebus penyesalan ini ketika dia kembali ke Dacu kali ini. Ketika saya pergi menemui Raja Ren, saya sudah menyatukan kedua telapak tangan saya, dan formasi telah diatur, tetapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Para kaisar semu sedang menunggu, jadi saya sangat frustrasi. Segera, lingkaran sihir menyala. Kemudian, sesosok terwujud, itu adalah kaisar ke-10 dari Great Chu, wajah itu seperti dalam ingatan. Namun, setelah melihat Ye Chen, semua kaisar Zun memiliki ekspresi yang aneh. Mengapa hanya ada tubuh fisik? Dilao berkata dengan takjub. Itu hantu, siapapun yang membunuh 1000 pedang meminjam roh primordialnya. Raja menarik sidik jarinya dan membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi dari kaisar semu semuanya berubah dengan luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, dan mereka bisa mendengar arti dari kata-kata raja. Itu adalah seseorang yang meminjam kekuatan magis dan meminjamkan Ye Chen sebelum King Skyline. Nama sebelumnya salah ketik, bukan Yu Lisang,
melainkan Misty Rain Lisang. Selamat ulang tahun untuk teman buku Yan Yu Lisang. N. Episode 2638 kirim kembali ke Maliu. Surga, dunia manusia. Ini adalah dunia yang gelap, diselimuti kabut, dingin dan sunyi. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat mendengar ratapan hantu, dan energi yin sangat kuat. Di satu sisi tanah, ada seseorang yang berdiri dengan tenang, seorang pemuda, juga seperti patung, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Saat berikutnya, seberkas cahaya ilahi turun dari langit dan langsung jatuh ke tubuh pemuda itu. Cahaya ilahi itu datang dari surga, dan itu adalah roh primordial Ye Chen. Ketika Ye Chen memasuki tubuh pemuda itu dengan jiwanya, dia melihat bahwa pemuda itu membuka matanya, dan wajahnya penuh emosi, tetapi itu adalah ekspresi yang aneh, bukan ekspresi pemuda itu, tetapi Ye Chen. Saya masih ingat bahwa barusan, Raja Manusia meminjam hukum untuk memerintahkan Xing Jun, dan Yuan Shen serta tubuhnya dipindahkan ke Dacu bersama, mengapa dia hanya memiliki Yuan Shen yang tersisa? Bagaimana situasinya? Mata Ye Chen bergerak ke kiri dan ke kanan, dan dia melirik ke langit dan bumi kiri dan kanan. Tidak diragukan lagi itu adalah langit, tapi itu bukan Dacu. Itu seharusnya berada di bintang kuno. Ziwei Xingjun telah berubah. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, dan itu terdengar familiar. Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berjanggut, bukankah itu lelaki tua Yan? Itu juga milik garis keturunan Zhou Tian. Dan Ren Wang adalah keluarga lamanya. Melihat wajah ini, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat. Saya mengerti, sekarang saya mengerti, meminjam darinya, tidak ada seorang pun Raja Manusia, jelas Yan Tao tua ini, jadi tidak heran dia hanya bisa meminjam roh primordial, dan dengan Taoisme Yan Lao Dao, dia bisa hanya meminjam roh primordial. Dengan baik. Tidak apa-apa sekarang, Old Taois Yan meminjam roh primordialnya, dan Raja Manusia mungkin telah meminjam tubuh fisiknya. Nenek moyang Zhou Tian dan keturunan Zhou Tian sangat menarik. Pertama kali Lao Su dipinjam dari hukum, dia sangat malu. Yang satu meminjam jiwa dan yang lainnya meminjam tubuh, yang membuat orang lengah. Kamu, Ziwei Xingjun. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, Yan Lao Dao menusuk Ye Chen dengan tangannya. Ya, Ye Chen Beng mengucapkan kata seperti itu, dan dia memiliki keinginan untuk mencekik orang ini sampai mati di tempat, milik nenekmu, kamu membidik dengan sangat baik. Begitu banyak orang meminjam Ziwei Xingjun, dan mereka meminjamnya malam ini. Orang bijak yang hebat sebenarnya bisa menjadi Ziwei Xingjun. Yan Lao Dao mengelus janggutnya yang besar dan mengelilingi Ye Chen, memindai ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak mengenali Ye Chen, hanya merasa bahwa Dewa Yuan Ziwei Xingjun, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dari keakraban. Kirim kembali padaku, Maliu. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Jangan khawatir, sulit untuk menyatukannya, mari kita bantu sebelum pergi. Pendeta Tao tua Yan berkata, menunjuk ke satu sisi, lihat gunung itu, ada roh jahat, semua makhluk dari bintang kuno ini memiliki telah ditelan dia sangat ganas, mari kita bunuh dia. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi masih memandang Tao tua Yan dengan wajah gelap, tetapi ingin mengatakan bahwa dia takut dibalas oleh Tao tua Yan, dan dia takut dibalas oleh Tao tua Yan, jadi dia tidak bisa menceritakan rahasianya, dia masih ingat apa yang dikatakan Ming Xingjun. Orang tua itu telah menatapnya untuk waktu yang lama, dan dia dalam keadaan lemah malam ini. Bersama-sama, kita bisa membunuhnya lebih dari cukup. Pendeta Tao Yan sepertinya tidak memperhatikan wajah gelap Ye Chen, dan melanjutkan untuk berbicara dengan anggun. Dia benar-benar orang yang berdedikasi. Ye Chen akhirnya menoleh ke samping dan melihat ke sisi itu. Itu adalah gunung yang gelap gulita, dikelilingi oleh kabut hitam, dengan penglihatan yang menakutkan menjulang, hantu yang melolong, penuh kekuatan sihir, dan kekuatan jahat yang dapat mengganggu pikiran orang. Itu memang roh jahat, kemungkinan besar seseorang setelah kematian seseorang dengan kekuatan gaib yang besar, sisa sinar pikiran jahat, setelah bertahun-tahun mengendap, melahirkan kebijaksanaan spiritual dan berubah menjadi roh jahat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melangkah melintasi alam semesta dan langsung menuju gunung, dimusnahkan secepat mungkin, untuk kembali ke surga, dan meminjam hukum lagi. Sialan, kenapa kamu tidak mematuhi perintah? Old Taois Yan mengutuk, dan mengejarnya dengan pedang mahoni di tangannya. Merefleksikan cahaya bintang yang redup, keduanya bergegas ke dalamnya, satu di belakang yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, saya melihat gunung-gunung bergemuruh, berguncang hebat, dan batu-batu yang bergulung semuanya diwarnai dengan aura hitam. Kemudian, saya melihat Ye Chen terbang secara horizontal, meruntuhkan sebuah gunung besar, dan Yan Lao Dao melakukan hal yang sama.
Puncak gunung yang tampan hancur berkeping-keping oleh tubuhnya yang terbang. Mengaum. Dengan suara melolong, seekor monster melangkah keluar dari gunung, berukuran lebih dari 10 kaki, bersisik, dengan 3 kepala dan 6 lengan, dengan udara hitam tertinggal, dan sepasang mata besar, penuh cahaya tirani, menjilati lidah merahnya. Mengerikan. Roh jahat dari Kaisar Semu. Ye Chen menstabilkan tubuhnya di tengah kerikil yang berterbangan, dan menatapnya dengan mata menyipit. Alasan mengapa dia terpesona bukan karena dia tidak pandai berkultivasi, tetapi karena Taoist Tua Yan hanya meminjam semangat primordialnya, ditambah dengan pengekangan fisik ini, dia jauh dari mampu menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Adapun roh jahat, mereka bukan roh jahat biasa, ada kekuatan misterius di tubuh mereka, sebagian besar ditinggalkan oleh tuannya, dan dia terluka parah oleh kekuatannya. Itu telah berubah. Di sisi lain, Old Tao Yan juga menstabilkan sosoknya, wajahnya sangat jelek, dan dia masih meremehkan roh jahat ini. Itu jauh lebih menakutkan dari yang diharapkan. Informasinya tidak akurat, kamu mencari kematian. Ye Chen melirik Old Yan. Aku tertipu olehnya. Old Yan terbatuk datar. Ada banyak orang kuat di surga, dan mereka memiliki kemampuan untuk meminjam hukum, jadi mereka tidak akan meminta bantuan yang kuat. Bidang bintang ini, yang tidak peduli, di mana saya dapat menemukan seseorang. Lalu kamu turunkan untukku. Kembangkan pahala dan kebajikan. Kalian berdua mengatakan sesuatu satu sama lain, yang satu dengan malu dan yang lainnya dengan garis hitam. Mengaum. Diiringi oleh raungan yang mengguncang langit, roh jahat itu menyerang, tubuhnya yang besar mengguncang tanah, dan mengeluarkan seteguk guntur dan kilat, dan menembak ke arah Old Taoixian. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, berubah menjadi pedang ajaib dengan mana, dan memotong Ling Tian dengan satu pukulan. Paung! Terdengar suara logam berbenturan. Meskipun pisaunya sombong, itu tidak menembus tubuh roh jahat itu. Itu hanya memicu percikan api terang di permukaannya. Alih-alih melukai roh jahat itu, dia sangat terkejut hingga memuntahkan darah dan mundur. Dalam keadaan hukum, dia masih terikat oleh tubuh fisiknya. Dia bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan tempur dari Grid Sage, yang benar-benar memalukan. Mengaum. Sebelum Ye Chen bisa tenang, roh jahat membuat pisau, dan mulut berdarah terbuka, dan pusaran muncul di mulut, mencoba menelan Ye Chen. Segel. Ketika Old Tian membunuhnya, jimat ditempelkan pada roh jahat, dan itu benar-benar berhasil, memenjarakan roh jahat sejenak, dan menyelesaikan krisis Ye Chen yang ditelan. Tubuh Ye Chen Huo diperbaiki, dan 9 dewa bergabung menjadi satu, berkumpul menjadi cahaya ilahi yang merusak, menembus alam semesta dan menembus kepala roh jahat sepanjang jalan, melukai roh primordialnya dengan parah. Sensang. Pendeta Tao Tua yang tercengang, seolah-olah dia mengenali teknik rahasia itu, tetapi dia tidak tahu bahwa Xing Jun kecil dari surga juga mengetahuinya. Segel. Dengan dentang dari Ye Chen, dengan jentikan tangannya, Kaisar Dao Fuxi muncul serempak, menjebak roh jahat itu. Kali ini, Old Tao Yan bahkan lebih terkejut. Itu adalah lingkaran sihir keluarga lamanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Bagaimana mengetahui lingkaran ini? Mengaum, mengaum. Roh-roh jahat sangat marah dan meraung seperti guntur. Dalam formasi Kaisar Dao Fuxi, mereka terluka secara acak dan formasi runtuh berkeping-keping. Bukan karena Kaisar Dao Fuxi tidak cukup kuat, tetapi formasi itu tidak mencapai puncaknya. Lalu ada kekurangannya. Melarang. Ye Chen mendengus dingin lagi, pada formasi Fuxi dari Kaisar Dao, dia memberkati formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi lagi, menyaksikan Old Tao Yan mengangkat alisnya lagi, formasi permaisuri Donghua. Mengaum. Roh jahat meraung, membangkitkan kekuatan di mata tubuh, melepaskan diri dari lingkaran sihir dengan paksa, dan mengayunkan telapak tangan ke arah Ye Chen. Cara Kaisar sangat halus. Ye Chen mendengus dingin, berniat menggunakan cara ini untuk meredakan serangan roh jahat. Hal yang memalukan adalah cara halus Kaisar tidak efektif, dan tubuh tidak bisa ilusi, juga karena metode peminjaman yang tidak lengkap, dia yakin banyak teknik rahasia seperti pemikiran abadi dan reinkarnasi tidak dapat digunakan. Tidak dapat mengaburkan tubuhnya, Ye Chen menerima tamparan keras, dan berguling lagi. Yan Tua tidak jauh lebih baik, dia ditinju oleh roh jahat, dan hampir meledak oleh pukulan itu. Ledakan, ledakan. Dua gunung lainnya ditabrak oleh Ye Chen dan Yan Laodao. Ayo pergi, desis Yan Laodao, jelas tak terkalahkan. Aku tidak bisa pergi lagi. Ye Chen terhuyung sejenak sebelum menstabilkan sosoknya. Dalam keadaan meminjam mantra, kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan bahkan kemampuannya untuk menahan serangan tidak sebaik puncaknya. Telapak tangan roh jahat yang sebelumnya hampir jatuh dia meledak.
Alasan mengapa saya tidak bisa berjalan adalah karena dunia ini diselimuti oleh kekuatan Yin dan Ming, yang merupakan semacam penghalang bawaan jika dia, Yan Laodao, dan roh jahat berjalan di penghalang ini, kecuali roh jahat itu hancur, itu akan sangat sulit dilarikan keluar. Aku menyakitimu. Pendeta Tao Tua Yan menjabat tangannya dan membuat sidik jarinya. Dia ingin mengirim Ye Chen kembali ke surga, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang mati di sini. Sebelum sidik jari diperbaiki, cahaya langit datang dan menghentikannya. Ye Chen adalah orang yang menyebarkan cahaya langit. Jika dia diusir, Taois Tua Yan akan mati lebih cepat. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan roh jahat, apalagi Ye Chen. Orang tua tidak bisa mengabaikan kematian. Gunakan hukum lagi untuk memindahkan penyelamat dari surga, kata Ye Chen melalui transmisi suara. Saya khawatir ini agak sulit. Taois Tua Yan terbatuk, tidak terlalu malu, saya hanya bisa meminjam roh primordial, dan tidak ada tubuh fisik tambahan untuk membawanya. Lagi pula, saya bukan seorang anggota keluarga. Puff. Ye Chen menyemprotkan darah, tetapi dia tidak tahu apakah dia terluka atau marah, orang ini masih tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Lebih baik mengirimmu kembali ke surga, dan aku akan merapal mantra lagi, dan menggunakan tubuhmu untuk membawa jiwa keluarga abadi di surga. Apakah menurutmu? Lelaki besar di seberang itu akan memberimu kesempatan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, roh-roh jahat telah menyerang lagi, menyapu langit dan menelan langit dan bumi menurut postur ini, Old Tao Yan akan musnah sebelum metode peminjaman selesai. Saya masih ingat kalimat itu, Taois Tua Yan bukanlah raja manusia, Taoismenya terbatas, dan metode peminjamannya cukup memakan waktu, dan selama waktu itu, roh jahat dapat menghancurkannya ratusan kali. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Chen keluar dan berubah menjadi pedang Dao, yang menguraikan galaksi yang cerah. Pukulan ini cukup kuat. Di tubuh roh jahat, selokan darah dan lengan terpotong. Hampir menghilangkannya. Ye Chen melihatnya, ups. Dao Jian bekerja dengan sangat baik. Memang, pedang Dao sangat bagus, tetapi tamparan roh jahat lebih baik daripada pedang Dao-nya. Tangan prasasti yang dibanting memberinya Chang Miao lagi. Tubuhnya yang fana berlumuran darah dan tulang. Dewa memegang, itu telah sudah berubah menjadi genangan darah. Ye Chen duduk, tersenyum, dan menemukan penutup roh jahat itu, dia tidak takut pada pedang Dao, tetapi takut pada Dao. Aku akan menyerangmu. Ye Chen mentransmisikan suara ke Tao Tua Yan, mengambil terlalu banyak langkah, dan menyerang lagi. Pedang di tangannya terukir dengan hukum kekacauan, berdengung. Yan Tao Tua itu khusyuk, dan dia membuka semacam metode terlarang, yang memperkuat kekuatan tempurnya. Satu demi satu, jimat terbang satu demi satu, yang semuanya dilarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran besar pecah lagi, suara dentuman memenuhi langit, dan fluktuasi tidak kecil, dan satu demi satu gunung terlihat runtuh satu demi satu. Sebagai keturunan Zhou Tian, U200B U200 Bai Chen dan Yan Laodao bekerja sama dengan sangat diam-diam. Satu serangan utama dan satu bantuan, membunuh roh jahat dan tulang. Bedanya Ye Cheng Xiu memiliki Zhou Tian. U200B U200B sedangkan Yan Laodao, saya tidak. Saya tidak mengerti evolusi Zhou Tian. Menarik. Kaisar Ming duduk di puncak Gunung Jiming, mengistirahatkan wajahnya di satu tangan, menonton dengan bosan, memberikan perhatian khusus pada Ye Dasao. Bahkan dalam keadaan meminjam, bergerak dan meminjam tidak lengkap, dan selalu ada fisik menahan diri, tapi dia masih galak sebuah dorongan. Episode 2639 Bayi Keluarga Siapa? Great Chu, Istana Bawah Tanah Tianxuanmen. Semua Kaisar Zun tua memiliki mata yang aneh, mengelilingi tubuh Ye Chen dan Raja Manusia dalam tiga lingkaran di dalam dan 3 kali di luar. Memang benar orang meminjamnya, mereka hanya memiliki tubuh, tetapi tidak memiliki jiwa. Anak laki-laki ini, Ying Jie berubah menjadi batu. Fuksi. Garis keturunan Zhou Tian Anda, Ying Jie, memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan batu itu. Jiwa, tapi gagal. Pada saat ini, dia harus mengerti bahwa siapapun yang meminjam roh primordial Ye Chen, tentu saja, adalah pemuda yang luar biasa, mungkin dia menaklukkan setan lagi, dan dia tidak bisa mengalahkan lawan, jadi dia menggunakan metode pinjaman, dan apa dia meminjam darinya adalah orang yang sama, terlebih lagi, meminjam Ye Chen Yuanshen sebelum dia membaca mantranya. Jarang datang ke sini, jadi kita tidak bisa diam. Sekelompok kaisar tua Zun menyeret raja pergi dan mengepung Ye Chen. Adegan setelah itu agak mengerikan. Meskipun itu adalah tubuh fisik, orang-orang tua ini kejam. Mereka menekan tubuh Ye Chen dan memukul Ye Chen dengan palu. Perasaan memukul Ye Chen sangat luar biasa. Rumah Tao Lagerstroemia, hutan bambu ungu.
Si Ming Xingjun masih di sana, memegang tangannya, berbalik ke tempat Ye Chen menghilang, ekspresinya masih aneh. Metode peminjaman ini sangat menarik. Pertama dia meminjam Ye Chen Yuanshen, lalu dia meminjam tubuh Ye Chen. Sang Raja Pepel sangat pandai bermain. Sambil menonton, seberkas angin musim semi bertiup, dan Ye Chen kembali. Tepatnya, Yuanshen Ye Chen yang kembali. Itu benar-benar tidak begitu menyedihkan. Ada banyak bekas luka di tubuh Yuanshen. Dia terluka parah dan terbaring di tanah. Memuntahkan kekuatan dari roh primordial. Bagaimana situasinya? Si Ming Xingjun mengangkat alisnya, dan, mengapa hanya ada jiwa, tetapi tubuh? Berbicara tentang tubuh fisik muncul kemudian. Berdebar. Hanya ada bunyi gedebuk, dan tubuh Ye Chen jatuh. Ada karakter besar di papan, dan itu sudah cacat. Kecuali jejak kaki, ada jejak kaki di seluruh tubuhnya, terutama celana tubuh Ye Chen. Selangkangan, Wu Qiba yang hitam bisa dilihat sekilas, dan sering ditendang orang, dan kekuatannya sangat berat. Si Ming Xingjun benar-benar terpana. Dia kembali ke rumah, mengapa dia masih dipenuhi luka? Orang-orang di keluargamu semuanya begitu alami sehingga mereka memukuli orang dengan palu maut. Jangan bicara, aku akan diam dulu. Ye Chen kembali ke posisi semula dan menyeringai, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan tulangnya hancur, hampir hancur, dan dia biasanya cukup agung. Adik laki-laki, saat ini juga yang lesu, yang terluka berlinang air mata, tidak perlu dipikirkan lagi, orang tua dan oknum itulah yang memukuli tubuhnya dengan keras. Bagaimana kalau Anda memanggilnya Kaisar Chu Agung? Pengalaman kaya, metode pinjaman berbeda dari yang lain. Nenek moyang Zhou Tian meminjam tubuh fisiknya. Keturunan Zhou Tian meminjam roh primordialnya. Saat melawan roh jahat Kaisar Zun dalam pertempuran berdarah, roh primordialnya hampir runtuh. Dalam kata-kata si Ming Xingjun, pencuri itu mengatakan dengan tepat bahwa dia hampir kehilangan nyawanya setelah kembali ke rumah kali ini. Apa yang terjadi padanya dengan sempurna menafsirkan sebuah kalimat, hidup ini sangat tidak masuk akal, Anda harus berhati-hati dalam meminjam hukum. Sakit. Melihat Ye Chen duduk di tanah merintih, si Ming Xingjun juga berjongkok, dengan senyum di wajahnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, melihat Ye Chen dalam kekacauan seperti itu, dia merasa tidak dapat dijelaskan segar. Tuan Suci. Di luar hutan bambu, seseorang masuk, itu adalah Yue Xin. Namun, melihat pemandangan ini, Yue Xin juga tertegun. Apakah yang duduk di tanah adalah penguasa suci surga? Rambutnya acak-acakan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak dengan mata panda, dan dia menutupi celananya, darah menyembur keluar dari selangkangannya, dan seluruh tubuhnya, kecuali jejak kaki, masih berupa jejak kaki. Dia telah dipukuli. Dia dipukuli dengan keras, bagaimana keadaannya kemarin? Yue Xin. Aku. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, cahaya ilahi muncul di tubuhnya lagi, dan menghilang dengan deru. Metode peminjaman ini normal, tidak ada peminjaman terpisah, jiwa dan tubuh fisik berjalan bersama, tidak perlu bertanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah metode yang dilakukan oleh Raja. Kemana perginya? Yue Xin melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Ye Chen, seolah-olah dengan trik sulap, dia menghilang dalam sekejap mata. Tuanmu, kamu tidak datang. Si Ming Xingjun berdiri, menjulurkan kepalanya ke atas jari kakinya, dan melihat keluar dari hutan bambu, dengan harapan di matanya. Kaisar Giok memanggilku. Kaisar Giok lagi, pasti tidak ada yang baik. Si Ming Xingjun menutup matanya, mengutuk dalam hatinya, dan dalam sekejap, dia menyapa 18 generasi nenek moyang Kaisar Giok. Dengan satu, Great Chu, Tian Xuanmen. Itu adalah istana bawah tanah yang sama, penuh dengan orang, di bawah tatapan semua orang, Ye Dasao dipinjam, masih duduk, mempertahankan postur di hutan bambu ungu, mencengkeram celana dan selangkangannya, mulutnya terukir darah, rambutnya acak-acakan, jika Anda memasukkan ayam tua, mungkin Anda masih bisa menetaskan telurnya. Ini adalah Kaisar ke-10 dari Great Chu, sikap yang seharusnya dia miliki. Raja meremas janggutnya, dan berkata dengan tulus, dan semua kaisar semu yang tua dan tidak bermoral juga memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Selamat tinggal Ye Chen, kalau begitu memanggil seseorang yang baik hati, dia memiliki keinginan untuk bergegas lagi dan memberi Ye Chen ledakan. Aku sangat sakit. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap kerumunan dengan wajah gelap, lalu kembali ke kampung halamannya, kebaikan adalah kebaikan, tetapi dia juga memegang kembali kemarahannya. Orang-orang tua ini semua menganggur. Telurku sakit. Dia tidak tidur hampir sepanjang malam, dan datang untuk memukuli tubuhnya. Selamat tinggal, apakah kamu bahagia? Dilao berkata sambil tersenyum. Senang. Kata Ye Chen keluar dari sela-sela giginya.
Orang-orang tua dan tidak bermoral yang hadir dihitung sebagai satu, dan dia diam-diam menuliskannya. Dacheng, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan matanya, kaisar yang memandangnya terbatuk-batuk, seperti Dewa Pedang dan Kaisar Ji, yang tersenyum dan menggelengkan kepala, mereka lebih serius, setidaknya, mereka belum pernah mengenai tubuh Ye Chen sebelumnya, atau dengan kata lain. Mereka belum diberi peringkat. Tidak banyak waktu, ayo pulang dan lihat. Ada kejutan, kata Dong Huang Taixin dengan santai. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri dengan wajah gelap, menutupi pinggang lamanya dengan satu tangan, menyeka mimisan dengan tangan lainnya, berjalan dengan pincang, dan tidak lupa menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupinya. Kehormatan dan nafas, agar tidak memprovokasi masalah yang tidak perlu. Baru beberapa bulan, terlalu menakutkan baginya untuk maju begitu cepat. Melihat Ye Chen pergi, Fu Ya menghela nafas. Menanggapi perampokan dengan ingatan berarti membawa persepsi Tao. Yang Mulia berkata dengan santai, dia benar-benar dapat mengabaikan kemacetan di bawah Kaisar Semu. Dengan harta hidup ini, surga pasti cukup hidup. Itu Kaisar menarik napas dalam-dalam. Tarik napas. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Sudah menjadi kebenaran bahwa orang-orang dengan lingkaran cahaya seperti Ye Chen pergi kemanapun mereka pergi. Orang-orang di dunia manusia tahu bahwa Yan Luo di dunia bawah juga terkenal. Ye Chen di masa lalu dunia bawah, semuanya terbalik. Sekarang, ketika saya pergi ke surga, tidak heran itu tidak hidup, tetapi saya tidak tahu apakah Daozu berbicara dengannya, mereka berdua mungkin langsung cocok. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan Tianxuanmen, mencium nafas kampung halamannya, serakah dan nyaman, meski baru beberapa bulan, sepertinya seumur hidup yang lalu, gunung dan sungai yang besar, setiap kata, setiap rumput, setiap pohon dan setiap pohon, semuanya seperti yang ada dalam ingatannya seperti, baik dan hangat. Dia berjalan di langit dan langsung menuju Yunfeng. Pada malam hari, punggungnya yang pincang muncul dari waktu ke waktu, seperti hantu, memperhatikan para biksu yang lewat, bersembunyi di balik matanya, mengira dia salah membaca, dan banyak orang mengikuti, dan menghilang nak. Sangat familiar dari belakang. Banyak orang terlihat kosong dan bergumam seperti ini. Ye Chen tidak berhenti sepanjang jalan, dan bertemu banyak orang yang akrab, tetapi dia tidak menunjukkan tubuh aslinya, jadi dia hanya menonton dengan tenang, lagi pula, dia masih dalam proses dirampok, dan saat ini, dia masih dalam keadaan dipinjam. Cobalah untuk menjaga kontak sesedikit mungkin. Ini juga nasihat yang diberikan kepadanya oleh Si Ming Xingjun. Puncak Yunfei di bawah bulan dikelilingi oleh kabut peri, memantulkan bintang-bintang, menambahkan lapisan mantel yang damai dan cerah. Itu adalah pohon tua yang sama, Chusuan dan yang lainnya ada di sana, beberapa disulam, beberapa pakaian rajutan, beberapa ukiran kayu berukir, dan beberapa memandang ke langit berbintang. Giuniang, kapan kamu bisa melewati kesusahan besar? Setan kecil Yeling juga ada di sana, dengan tangan di pipinya, menatap Jining Suang yang terlihat seperti anak kecil. Buah di tangan mereka, dan rasanya enak. Ying Jie dalam mimpi tidak seperti Ying Jie biasa, dia tidak memiliki ingatan tentang Ying Jie, dan dia tidak mengenali orang yang hadir, tidak ada yang tahu bagaimana lulus ujian. Kaisar Zun dari Tianxuanmen telah ke sini berkali-kali, dan kebanyakan dari mereka menggelengkan kepalanya. Dua kaisar muda dari surga, bahkan Ying Jie berbeda, satu Ying Jie dalam mimpi, dan Ying Jie lainnya dengan ingatan. Di sejarah surga, hanya ada segelintir saja. Hei, kamu belum tidur. Tiba-tiba, sebuah senyuman terdengar, dan Chusuan dan yang lainnya yang mendengar semuanya bangkit dan melihat ke satu sisi dengan linglung. Ada sosok kabur berjalan perlahan. Aku tidak bisa melihat kehormatannya dengan jelas, tapi aku bisa mendengar suaranya, membawa kehangatan kuno. Ini bukan mimpi. Chuling membuka mulut Zhang Yu. Ye Chen, apakah itu kamu? Kecuali aku, siapa lagi yang bisa berjalan dengan mendominasi ke samping? Ye Chen menyisir rambutnya, tubuh padatnya mengeras selangkah demi selangkah, menghilangkan penutup Zhou Tian. Sedikit satu tetes, mengukirnya kehormatan asli, dan menatap istri-istrinya sambil tersenyum. Mata indah semua gadis lembab, dan mata mereka kabur benar, itu Ye Chen mereka, dan dia kembali. Kehangatan senyum Ye Chen, perasaan di rumah, adalah yang paling hangat. Tidak, kamu masih dalam keadaan tanggap bencana. Nanming Yusu tertegun. Saya tidak hanya dalam keadaan mengatasi perampokan, tetapi juga dalam keadaan meminjam hukum. Metode peminjaman. Bawa ingatan untuk menanggapi perampokan. Bawa ingatan. Bayi siapa ini? Ye Chen melihat Xiao Yaoqi, Su terlalu penasaran, mengambilnya untuk Xiao Yaoqi dengan satu tangan, dan pergi dari kejauhan lihat,
Ini seperti memegang kelinci, meletakkannya di depan matamu, dan melihat ke atas dan ke bawah. Semua gadis menggosok alis mereka bersama-sama. Tahukah Anda bahwa dia adalah menantu perempuan Anda? Orang-orang dengan mata paling menarik adalah Yang Lan dan Ye Fan. Mereka baru saja meninggalkan ruangan, tetapi mereka tidak tinggal diam ketika melihat pemandangan itu. Itu adalah ibu Ye Fan dan ibu mertua Yang Lan. Untuk dipeluk seperti ini telah membalikkan pandangan hidupnya. Melihat Tuan Muda Ye lagi, semakin Anda melihatnya, semakin aneh matanya, dan semakin menarik matanya. Ini adalah usia 9 tahun. Wow! Xiao Yaoqi ketakutan, dan menangis dengan keras, lengan dan kakinya yang kecil berdebar-debar, wajahnya penuh air mata. Jangan lepaskan dulu. Chuling meraihnya dan memeluknya, tidak lupa menendang Ye Chen. Tatapan kanibalistik Cusuan dan yang lainnya juga cukup kuat, kamu sangat ahli dalam hal itu. Jika Anda tidak pulang selama beberapa bulan, Anda akan mengajak menantu perempuan Anda untuk menontonnya saat Anda tiba di rumah. Ini, Ye Chen tertegun. Giu Niang Ying Jie dalam mimpinya, bukankah dia luar biasa? Ying Jie dalam mimpinya. Ye Chen mengangkat alisnya, dan matanya berubah ketika dia melihat Xiao Yaoqi. 9 tua di keluarganya benar-benar luar biasa. Tidak pernah terdengar. Setelah episode kecil, semua gadis terdiam, dan suasana kegembiraan tiba-tiba diwarnai dengan kesedihan. Ye Chen, dia juga di Hengyue, dan dia sudah lama menunggumu. Lagi pula, Chu Xuanlah yang berbicara dan menunjuk ke satu sisi. Semua gadis tahu bahwa yang dia maksud adalah hutan bambu kecil, makam kecil dengan nama Beisheng terukir di atasnya. Episode 2640 selangkah demi selangkah. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Chu Xuan, tapi ekspresi semua orang dipenuhi dengan kesedihan, dan Ye Ling tidak terkecuali. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan menuju hutan bambu kecil. Di belakangnya, tidak ada yang mengikutinya, hanya mengawasinya pergi. Malam ini adalah milik Ye Chen dan Beisheng, tidak ada yang akan mengganggunya, dia hanya akan berdoa dalam hati, berharap wanita yang tergila-gila itu memiliki roh di dalamnya. Langit, dan dia bisa melihat Ye Chen dan Beisheng, orang-orang Chen. Dari kejauhan, Ye Chen bisa melihat, di samping makam Hu Xianer, ada sebuah makam kecil yang dikelilingi oleh bunga. Memantulkan cahaya bulan, batu nisan itu lebih damai dari tahun-tahun sebelumnya, dan nama yang terukir di batu nisan itu juga lebih merah dari darah, yang melukai hatinya. Tubuhnya gemetar hebat, lengannya gemetar tak terkendali, matanya yang dalam dipenuhi air mata keruh, dan dia akhirnya tahu siapa yang dia maksud, dia adalah Sage Utara Xuan Huang, putri dari suku Jiuli. Kenapa kamu di sini? Ye Chen duduk, dengan lembut membelai batu nisan, suaranya menjadi serak. Ditemani oleh perubahan hidup ini, ada cahaya peri bersih di tubuhnya, yang meluap tanpa dipanggil. Kekuatan murni yang tak tertandingi mengelilingi makam kecil itu, dan dia menolak untuk bubar untuk waktu yang lama, seolah ingin tidur dengannya. Selamanya. Pada saat ini, air mata di matanya akhirnya mengalir keluar. Dalam kabut, dia sepertinya melihat gambar yang indah, seorang wanita dengan gaun pengantin, penuh kelembutan kuno, dengan lembut menyapu wajahnya. Di bawah bulan, dia seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak. Aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya, dan aku juga bisa melihat darah yang tak terbendung meluap dari sudut mulutnya, air mata dan darah bercampur dan jatuh di kuburnya, semacam rasa sakit yang menusuk hati, menyiksanya lagi. Penyimpanan. Mengapa? Ada desahan dalam kegelapan, diteruskan dari Tian Xuanmen, dan semua kaisar semu sedang menonton. Pada hari itu, dia harus merampok dan menguburnya, dan seluruh surga akan mengetahuinya, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena alasan ini, dia mungkin tidak akan tahu tentang Jade Gelpik. Diam-diam menunggu kepulangannya. Chu Xuan dan yang lainnya masih tidak peduli, dan masing-masing tetap diam, bahkan Xiao Yaoqi, yang dipeluk oleh Chu Ling, menatap kosong, menyadari kesedihannya. Di tengah malam, saya melihat Ye Chen bergerak. Mungkin dia terlalu lelah, atau mungkin dia terluka terlalu parah, jadi dia duduk dengan lelah, menundukkan kepalanya, dan duduk di antara dua batu nisan, satu sisi adalah Fox Immortal, sisi lainnya adalah Beisheng. Kekuatan abadi dunia digunakan. Yang satu mengorbankan 9 generasi reinkarnasi untuknya, dan yang lainnya mengubur masa muda seumur hidup untuknya. Kehidupannya yang seharusnya rendah hati bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan. Hanya karena menanggung cinta terlalu banyak wanita, dan dibeli dengan nyawa terlalu banyak wanita, Chu Linger, Jining Suang, Liu Ruyan, Lin Sihua, Nanming Yusu, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Beisheng. Malam, masih begitu sepi. Potongan-potongan cahaya bintang bersinar ke bawah,
menyelimuti Yun Fei Peak dan Ye Chen. Rambut panjangnya yang seperti air terjun, untaian dan untaiannya, berubah menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bergoyang tertiup angin, cinta dan putih. Saya tidak tahu kapan, saya melihat cahaya mekar padanya. Ketika waktu untuk meminjam hukum tiba, ada kekuatan yang tak tertahankan yang menariknya ke surga, meninggalkan air mata dan cinta. Cusuan dan yang lainnya semua mendongak, diam-diam melihat Ye Chen menghilang, masih tidak tahu kemana Ye Chen Yingjie pergi, dan mengapa Ye Chen Yingjie memiliki ingatan. Surga, hutan bambu ungu di Ziwei Daofu. Ye Chen muncul, mempertahankan gerakannya di dunia manusia, duduk di sana dengan tenang, menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Rambut panjangnya yang seputih salju adalah yang paling mencolok, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak dan diam, seperti boneka. Siming Xingjun mengangkat alisnya, ada apa dengannya? Dia terluka di sekujur tubuhnya dengan meminjam hukum sebelumnya, kali ini lebih aneh lagi, rambutnya putih semua, dan dia tidak berbicara, apakah dia distimulasi oleh sesuatu, atau apakah dia berkata, menantu perempuan melarikan diri dengan seseorang. Yue Xin juga ada di sana, dan melihat Ye Chen seperti ini, dia sedikit mengernyit. Sebagai penduduk asli Chu, dia masih mengenal Ye Chen dengan baik, dan sebagian besar karena cinta yang membuatnya seperti ini. Angin sepoi-sepoi bertiup sedikit, dan ada lebih banyak cahaya peri di tubuh Yue Xin. Itu adalah cahaya peri yang dipinjam dari Dharma. Ye Chen telah menjelaskan kepada Wang Wang bahwa karena Yue Xin memiliki dewa, dia akan membiarkannya mengunjungi kampung halamannya untuk melihatnya. Hilangnya dia membuat Siming tertegun, tidak tahu apa maksud Fuxi. Ketika Yue Xin kembali lagi, wajahnya penuh dengan air mata, dan Siming menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dacu itu benar-benar tempat yang aneh, dan tidak ada orang yang kembali dari tempat itu yang normal. Ye Chen dipenuhi luka, dan rambutnya benar-benar putih. Mata berkaca-kaca Yue Xin berlinang air mata, seolah-olah dia telah dirangsang oleh sesuatu. Adegan di hutan bambu ungu menjadi agak aneh. Ye Chen duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Yue Xin juga duduk diam. Hal yang sama adalah ada air mata di mata mereka berdua yang tidak bisa dihapus. Di luar hutan bambu, sesosok cantik terwujud, mengabaikan pesona dan berjalan masuk, itu adalah peri Bixia, yang juga terpana melihat pemandangan di hutan bambu. Bixia mengerutkan kening, dan melirik Siming Xingjun, matanya yang jernih tampak terukir dengan kalimat, kamu menggertak muridku. Jangan membuat masalah. Siming terbatuk, dan kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata ini sembarangan. Saat keduanya berbicara, Ye Chen akhirnya bangkit dan berjalan keluar dari hutan bambu. Tuan Suci. Yue Xin mengambil langkah cepat dan meraih sudut pakaian Ye Chen, tetapi merasa tiba-tiba, jadi dia buru-buru melepaskannya, lebih banyak air mata mengalir di matanya. Di tahun-tahun lain, mari kita kembali ke kampung halaman kita bersama. Ye Chen tersenyum. Dengan kata-kata, Tuan Suci, dan kampung halaman, Siming mengerutkan kening, dan mau tidak mau melihat Yue Xin lagi, dia juga tidak mungkin berasal dari Dacu. Yue Xin mengangguk dan menangis lebih menyakitkan. Ye Chen pergi, hanyut, punggungnya suram dan berubah-ubah. Melihat punggungnya, Bixia Feri dan Siming Xingjun sama-sama terkejut. Tidak heran mereka seperti ini, karena basis kultivasi Ye Chen terus menanjak saat dia jatuh selangkah demi selangkah, dari tingkat pertama Sage Agung ke tingkat kedua. Dari tingkat kedua, dia menerobos ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga, maju ke tingkat keempat. Benar-benar selangkah demi selangkah, sampai puncak Sage Agung, itu benar-benar berhenti. Bocah ini. Siming Xingjun diam-diam menelan ludahnya, dia sangat terkejut, ini adalah pertama kalinya dia membuat terobosan dalam kultivasi, dan tidak begitu cepat untuk membuka level dewa. Tampaknya yang disebut penghalang alam hanyalah hiasan di mata Ye Chen. Ekspresi peri Bixia juga cukup mengasyikkan. Dia memiliki banyak informasi tentang Ye Chen. Hanya beberapa bulan bagi Ye Chen untuk pergi dari batu ke puncak Sage Agung hari ini. Terobosan begitu cepat, yaitu belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya menatap satu sama lain, ingin melihat apakah Ye Chen bisa menembus langit dan memasuki alam kuasi kaisar. Jika dia bisa, maka dia benar-benar akan melawan langit. Sangat disayangkan sampai Ye Chen menghilang, tidak ada penampakan Kaisar Zun, ini membuat mereka berdua merasa sedikit lebih seimbang. Dari mana asalnya? Bixia menatap Siming. Kamu tidak bisa mengatakannya. Siming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia harus tutup mulut untuk Ye Chen, hanya menyalahkan identitas peri Bixia, dia terlalu sensitif, jika dia hanya melakukan intelijen, jika dia menusuk Kaisar Giok. Situasi Ye Chen tidak begitu baik. Jika dia tidak mengatakannya, Yue Xin juga tidak akan mengatakannya.
Bukannya dia tidak percaya pada tuannya, tapi dia tidak percaya pada Kaisar Langit. Begitu Kaisar Langit mengetahuinya, itu adalah berkah atau kutuk. Sulit diketahui. Sulit untuk melihat kerabatmu, tetapi kamu tidak bisa berada di surga. Peri Bixia menarik napas dalam-dalam dan tidak bertanya lagi. Dia selalu merasa bahwa mereka berdua menyembunyikan sesuatu darinya, dan pasti ada rahasia yang terlibat, dan identitas Ye Chen membuatnya semakin penasaran. Bisakah tidak mencari tahu? Saya merekomendasikan buku, Menantu Kaisar, penulis. Jaminan kualitas dinasti umum terakhir, luar biasa. N.